Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, seorang jawara kampung di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat, tewas setelah kalah duel dengan dua orang pemuda. Informasi lengkapnya mengenai kasus pembunuhan ini akan kami kemas bersama dengan Bang Toban. Mumuh alias Komandan berusia 60 tahun, seorang jawara kampung di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah pada Rabu malam lalu setelah berduel dengan dua pemuda. Korban sebelumnya tersinggung dengan para pelaku dan mengajak mereka berkelahi saat mereka bersama sedang menikmati minuman keras di sebuah rumah kontrakan. Kedua pelaku pengeroyokan korban masing-masing adalah Rian Mulyana berusia 27 tahun dan Haris berusia 18 tahun. Saat berkelahi dengan korban, salah seorang pelaku merebut golok korban dan membuat korban terluka parah di sekujur tubuh. Bahkan, tangan korban nyaris putus. Korban akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Tak berselang lama, polisi akhirnya menangkap para pelaku pengeroyokan jawara kampung tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk golok korban yang digunakan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Baik, bermula dari mereka minum minuman keras, kemudian berkumpul di suatu tempat, kemudian saling berbicara, mulai ada rasa ketersinggungan, akhirnya mereka mulai cekcok mulut dan akhirnya berantem. Nah, pada saat mereka berkelahi ini tidak seimbang karena 1 lawan 2. Nah, pada saat itu akhirnya mereka melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban saat ini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara, para pelaku bakal terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, lagi-lagi nih, Bangku, gara-gara emosi yang nggak bisa dikontrol, nyawa akhirnya melayang. Kali ini seorang jawara kampung tewas di tangan dua orang pemuda yang diajak duel sama dia. Mereka ini sebelumnya lagi minuman keras kayak gitu, bareng-bareng ya kan. Entah kenapa si korban emosi. Diajaklah anak muda dua ini berantem. Goloknya dia diambil pula sama si pelaku ini, salah satu pelaku. Kemudian dibacoknya lah si abang ini, bang jawara kita ini. Aduh, ada aja. Aku pengen tahu apa yang membuat korban tersinggung dengan para pelaku ini. Coba telepon ya, Kapolres Cimahi di sana aja sekalian ya. Langsung aja kita tahu kayak mana kronologi pembunuhan kasus ini. Aku kebetulan kenal sama beliau. Namanya AKP Tri Suhartanto. Bang Tobat lah ini. Kalian tahu lah. Kenalannya di mana-mana. Apalagi abang polisi ya kan. Nah, coba telepon dulu ya. Ntar, aku telepon. Sabarlah kalian ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Bang Toban. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ganteng kali, Komandan. Komandan, aku mau cari tahu ini kasus abang juara di kampung kita itu yang dibunuh sama dua orang temannya ini yang saling mabuk-mabukan mereka itu kemarin. Kayak mana sebenarnya? Apa yang membuat si korban ini tersulut emosinya dan kemudian mengajak kedua pelaku ini berantem, Komandan? Baik, saya ceritakan kronologisnya yang kami dapat dari saksi, beberapa kesaksian dari para saksi, bahwa kejadian ini bermula dari para tersangka dan anak korban itu berkumpul di sebuah tempat kontrakan, di tempat kejadian ya, itu di Kampung Cisalak. Itu kemudian mulai
mereka meminum minuman keras. Pada saat meminum minuman keras itu terjadi cekcok mulut, kemudian ada rasa ketersinggungan. Akhirnya anak korban yang bernama saudara P itu pulang ke rumah, kemudian menyampaikan kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya kan korban itu kemudian mendatangi para pelaku ini. Setelah didatangi, mereka diajak duel. Pada saat diajak duel, memang mungkin karena terpengaruh minuman keras, sehingga tidak bisa menahan emosinya, sama-sama mengeluarkan senjata tajam. Namun karena kalah banyak dari korban 1 lawan 2, sehingga perkelahian ini tidak seimbang, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Boleh kita tahu, Komandan, apa kata-kata yang membuat si korban tersulut emosinya dengan para pelaku ini dan kemudian mengajak duel ini, Komandan? Nah, sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyelidikan, tapi yang jelas perlu disampaikan ini kan akibat pengaruh minuman-minuman alkohol ya. Jadi kesadaran mereka walaupun berbicaranya mungkin berbicara seperti biasa layaknya teman, namun karena pengaruhnya minuman alkohol sehingga mengakibatkan emosinya tidak labil, sehingga mengakibatkan perselisihan tersebut. Komandan, waktu kejadian itu nggak ada warga pula di situ yang berupaya melerai mereka untuk nggak berkelahi, kan udah tahu sama-sama mabuk ini, bahaya kali ini orang ini dua-duanya kan? Jadi perlu disampaikan bahwa pada saat kejadian, menurut informasi itu ada banyak yang berkumpul di situ. Namun yang melakukan penganiayaan itu hanya 2 orang. Yang sampai saat ini ya kami meminta keterangan beberapa saksi, itu hanya baru 2 orang yang memang melakukan penganiayaan itu karena diajak duel, melakukan penganiayaan itu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi memang banyak saksi di situ yang melihat kejadian tersebut. Tapi nggak berani melerai, mereka udah main parang-parang, main bacok-bacok kayak gitu ya, Komandan ya? Ya betul, karena sudah terpengaruh minuman alkohol sehingga mengakibatkan perkelahian tidak seimbang, kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Perlu disampaikan juga bahwa memang senjata tajam yang dipergunakan itu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban itu merupakan senjata dari korban sendiri. Namun perlu kita ketahui bahwa boleh dibilang misalkan pembelaan diri, ya, tapi ingat pembelaan diri tidak boleh berlebihan. Jadi kalau memang awalnya misalkan berhasil merebut golok yang dipakai korban, harusnya bukan berarti dia harus mempergunakan golok ini atau samurai ini untuk malah membunuh dari korbannya sendiri. Ini senjata makan tuan lah ya, Komandan. Jadi Komandan, si Abang Juara ini sebenarnya sehari-harinya kerja apa dan bagaimana nanti kehidupan mereka ini? Dia punya anak atau seperti apa? Beliau ini kan berusia 60 tahun dan beliau ini berkeluarga. Memang di sana korban ini terkenal, orang bilang Pak Komandan di sana, nama ininya ya, nama aliasnya. Kehidupan sehari-harinya pun ya memang selalu nongkrong di sana, terus bicara dengan warga biasa. Jadi semuanya memang di sana tuh keluarga ini aja, maksudnya tetangga dengan tetangga saling saling bersosial lah. Namun itu tadi karena pengaruh minuman alkohol yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kejadian ini gitu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada dendam pula nanti dari keluarganya ya kan, setelah Jang Juara ini kemudian tewas, kemudian nanti keluarga membalas dendam juga dengan pelaku segala macam. Mudah-mudahan jangan kayak gitu lagi panjangnya lah, Komandan ya. Oke lah Komandan, ya, terima kasih banyak lah waktunya. Semoga para pelaku ini dihukum seseadil-adilnya lah ya nanti di persidangan. Kemudian kalau ada apa-apa nanti di daerah Komandan nanti aku telepon lagi Komandan ya. Makasih banyak Komandan, sehat selalu Komandan ya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, emosi memang nggak akan menyelesaikan masalah. Apalagi kalau emosi kita itu datang pas kita lagi minum minuman keras kayak gitu. Karena itulah minuman keras itu dilarang sama Tuhan. Sebab kenapa? Minuman keras atau barang-barang haram lain itu, narkoba segala macam, itu membuat kita mabuk dan membuat setan menjadikan alat itu menjadikan minuman keras, narkoba itu sebagai alat untuk memancing kita berbuat dosa yang lebih besar. Masuk membunuh, kayak kejadian di Cimahi itu tadi. Karena itu tetap jaga kewarasan kita lah ya. Nggak perlu harus mengkonsumsi minuman-minuman keras kayak gitu. Ya, ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Nyala abangku.